Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, serta rekan-rekan teman mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang saya banggakan. Kami berasal dari program studi manajemen, dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dengan judul Organisasi dan Kerjasama Internasional. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, perkenankan saya, Iskita Dutani Putri Kencana, selaku moderator dari kelompok 18 untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok 18 ini. Yang pertama, ada Salvia Nurhajiza, lalu ada Noni Yuliana Puja, Riko Ardian Saputra, Ferianti Yolita Jamut, dan yang terakhir saya sendiri, Iskita Dutani Putri Kencana. Teman-teman sekalian, dalam dunia modern yang saling terhubung, tidak ada negara yang bisa hidup sepenuhnya tanpa melibatkan negara lain. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sumber daya, teknologi, maupun tenaga kerja. Karena itulah, hubungan internasional menjadi hal yang mutlak dilakukan. Organisasi internasional adalah lembaga yang dibentuk oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Sedangkan kerjasama internasional merupakan bentuk nyata dari interaksi itu, di mana negara-negara membuat kesepakatan untuk saling mendukung dan berbagi manfaat. Kerjasama internasional merupakan hubungan yang terjadi antara dua negara atau lebih untuk mencapai kepentingan bersama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, maupun budaya. Kerjasama internasional sendiri memiliki dua bentuk utama yang paling umum dijalankan di dunia, yaitu kerjasama bilateral, di mana bentuk kerjasama ini dilakukan antara dua negara secara langsung dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan dan memperkuat hubungan diplomatik. Contohnya, Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam bidang industri otomotif, pendidikan, dan investasi. Lalu, ada kerjasama multilateral. Berbeda dengan bilateral, kerjasama multilateral melibatkan lebih dari dua negara, bahkan bisa mencakup wilayah regional atau seluruh dunia. Kerjasama ini terbagi menjadi dua lingkup. Yang pertama, regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan, contohnya ASEAN, lalu ada AFTA, dan APEC. Lalu global, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara dari berbagai belahan dunia seperti WTO, OPEC, ILO, IMF, dan UNDP. Dan untuk memahami lebih dalam alasan mengapa kerjasama ini sangat penting, mari kita bahas bersama mengenai tujuan dari kerjasama internasional. Setiap negara di dunia memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga kerjasama internasional menjadi hal yang mutlak dilakukan. Melalui hubungan antar negara, berbagai tujuan strategis dapat dicapai bersama. Tujuan utama kerjasama internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi global yang diantaranya yaitu yang pertama, menambah devisa negara lewat peningkatan ekspor, memperluas lapangan kerja karena investasi asing membuka industri baru, lalu memajukan perdagangan dengan membuka akses pasar yang lebih luas, memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan impor untuk barang yang belum bisa diproduksi sendiri, lalu mengurangi kesenjangan ekonomi di mana negara maju membantu negara berkembang, lalu menyeimbangkan neraca pembayaran agar keuangan negara tetap stabil, dan yang terakhir, melindungi industri nasional lewat kebijakan proteksi ekonomi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kerjasama internasional bukan hanya sekedar hubungan ekonomi, melainkan sebuah bentuk kolaborasi global untuk mewujudkan kemajuan bersama. Nah, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antar negara, saya persilahkan rekan saya Salvia Nurhajizah untuk melanjutkan pembahasan pada poin berikutnya. Terima kasih kita. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tujuannya, tentu kita juga perlu memahami apa saja yang mendorong terjadinya kerjasama internasional.
Kerjasama antar negara dapat terjadi karena adanya faktor perbedaan dan faktor persamaan. Dari sisi perbedaan, kerjasama muncul karena yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam, iklim, dan kesuburan tanah. Yang kedua ada perbedaan tingkat kemajuan teknologi, dan yang ketiga, serta perbedaan kepentingan ekonomi dan politik antar negara. Sedangkan dari sisi persamaan, kerjasama bisa terbentuk karena yang pertama itu ada kesamaan sumber daya alam atau letak geografis. Yang kedua, kesamaan ideologi dan sistem politik. Lalu yang ketiga, serta kesamaan agama dan budaya seperti halnya dalam OKI atau gerakan non-blok. Jadi, baik karena kebutuhan yang berbeda maupun kesamaan tujuan, kerjasama internasional tetap menjadi cara yang efektif untuk saling membantu dan memperkuat hubungan antar negara. Selanjutnya, untuk melihat apa saja manfaat yang dihasilkan dari hubungan antar negara ini, saya persilakan rekan saya, Noni Yuliana Puja, untuk melanjutkan pembahasan. Terima kasih Selvia. Teman-teman, setelah kita memahami faktor penyebabnya, sekarang mari kita lihat dampak positif dari kerjasama internasional yang dapat dirasakan oleh setiap negara. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi. Meningkatkan daya saing ekonomi karena keterbukaan perdagangan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Melalui kesepakatan antar negara, pemerintah dapat memperoleh bantuan pembangunan, pinjaman dengan bunga ringan, maupun akses pada sumber dana luar negeri. Dengan keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi global, setiap negara terdorong untuk terus berinovasi, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksinya. Selanjutnya yaitu kedua, meningkatkan investasi asing. Menarik investasi asing yang membantu pertumbuhan industri dan menciptakan lapangan kerja baru. Masuknya investor asing merupakan dampak positif lain dari kerjasama internasional. Negara-negara yang aktif menjalin hubungan luar negeri cenderung lebih menarik bagi investor global karena dinilai stabil dan terbuka. Selanjutnya yaitu ketiga, menambah devisa negara. Menambah devisa negara melalui peningkatan ekspor dan kerjasama dagang. Devisa ini sangat penting untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang nasional. Semakin tinggi nilai ekspor suatu negara, semakin kuat pula posisi ekonominya di kancah global. Setelah itu yaitu memperkuat posisi perdagangan global. Memperkuat posisi perdagangan global dengan dukungan dari organisasi seperti WTO dan IPAC. Melalui perjanjian dan organisasi global seperti WTO dan IPAC, negara-negara memperoleh perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil serta memiliki kesepakatan untuk memperluas pangsa pasarnya. Namun, di balik manfaat besar tersebut tentu ada pula sisi negatif yang perlu diwaspadai agar kerjasama ini tidak menimbulkan ketergantungan. Untuk menjelaskan lebih lanjut, saya persilakan rekan saya, Ferianti Yulita Jamut, untuk memaparkan dampak negatif dari kerjasama internasional. Terima kasih Noni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif kerjasama internasional. Di balik berbagai manfaat besar yang dihasilkan, kerjasama internasional juga membawa sejumlah tantangan yang harus diwaspadai. Jika tidak dikelola dengan bijak, dampak negatif ini dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kemandirian suatu negara. Nah, teman-teman, meskipun kerjasama internasional memberikan banyak keuntungan, kita juga perlu memahami bahwa ada dampak negatif yang bisa muncul jika kerjasama tidak dikelola dengan baik. Di sini ada beberapa dampak negatif dari kerjasama internasional. Yang pertama, ada ketergantungan terhadap negara lain, di mana kerjasama yang terlalu terbuka dapat membuat negara menjadi terlalu bergantung pada pihak asing. Ketika ketergantungan ini meningkat, negara akan kehilangan kemandirian dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, ada gaya hidup produktif, di mana masuknya berbagai produk impor seringkali membuat masyarakat lebih tertarik pada barang luar negeri. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan minat terhadap produk lokal dan melemahkan industri dalam negeri yang sedang berkembang. Yang ketiga, ada intervensi asing, di mana hubungan internasional juga berpotensi membuka ruang bagi negara lain untuk ikut campur dalam kebijakan ekonomi atau politik domestik. Selanjutnya, adanya masuknya tenaga kerja asing, di mana arus globalisasi membuat tenaga kerja asing semakin mudah masuk ke dalam negeri. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan tenaga kerja lokal dan bahkan meningkat angka pengangguran. Oleh sebab itu,
penting bagi setiap negara untuk tetap menjaga kedaulatan ekonominya dengan membuat kebijakan yang tegas dan berpihak pada kepentingan nasional. Baik, selanjutnya agar kita lebih memahami bagaimana kerjasama ini dijalankan secara formal melalui berbagai lembaga. Saya persilakan rekan saya Riko Ardiansyah Saputra untuk menjelaskan tentang beragam organisasi internasional yang berperan penting dalam hubungan antar negara. Terima kasih Ferianti. Teman-teman, pada bagian terakhir, ini saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional, yaitu lembaga menjadi wabah resmi bagi negara-negara dunia untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Secara umum, organisasi itu nasional dibagi menjadi dua, yaitu ada organisasi multilateral regional, yang kedua organisasi multilateral internasional. Contoh organisasi regional itu ada ASEAN. ASEAN itu berfokus pada kerjasama di kawasan Asia Tenggara, AFTA. Kawasan perdagangan bebas antar negara ASEAN. Yang ketiga ada APEC, Forum Ekonomi Kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, Uni Eropa atau EEC, Integrasi Ekonomi dan Politik Negara Eropa. Serta NAFTA, kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selanjutnya, yang kedua ada organisasi multilateral internasional. Itu ada contoh, ada WTO, itu mengatur sistem perdagangan dunia. Yang kedua ada OPEC, mengatur produksi dan harga minyak dunia. Yang ketiga ada IMF dan World Bank, berperan menjaga stabilitas moneter dan mendukung pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada ILO, UNDP, FAO, dan UNINDO yang berfokus pada isu tenaga kerja, pembangunan pangan industri global. Melalui organisasi inilah negara yang dapat bekerja sama secara formal dan terarah demi terciptanya kesejahteraan global. Dan untuk menutup presentasi kita hari ini, saya kembalikan kepada rekan saya, yaitu Iskita Dutaning Putri Kencana, untuk menyampaikan kesimpulan dan penutup. Terima kasih Riko. Baik teman-teman, sebagai penutup dari presentasi kami hari ini, dapat kita simpulkan bahwa organisasi dan kerjasama internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Melalui hubungan yang saling menguntungkan, negara-negara di dunia dapat mengatasi keterbatasan, menghadapi berbagai tantangan global secara bersama-sama. Namun, demikian kerjasama internasional tetap memerlukan kebijaksanaan yang cermat agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap pihak lain. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen global harus selalu dijaga, agar kerjasama antar negara benar-benar membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Demikianlah pemaparan dari kelompok 18 mengenai materi organisasi dan kerjasama internasional. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilahkan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kolaborasi antar negara dalam mewujudkan dunia yang sejahtera, adil, dan harmonis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.